Kali ini kita akan membahas mengenai regulasi internal. Apa sih regulasi internal itu? Jadi, regulasi itu seperti memanage, sementara internal itu berarti bagian dalam. Bagian dalam apa? Bagian dalam tubuh manusia. Jadi, regulasi internal adalah manajemen tubuh kita dalam mengatur fungsi-fungsi yang ada dalam tubuh kita sehingga tetap bisa berjalan secara optimal. Ada 3 bahasan yang akan kita bahas. Yang pertama adalah terkait regulasi suhu atau temperatur. Tapi sebelum itu, kalian tahu gak kenapa burung yang bermigrasi lebih banyak terbang di malam hari? Alasannya, karena di malam hari udaranya lebih sejuk. Dan kalau mereka memaksakan terbang di siang hari, mereka akan kepanasan dan sering berhenti untuk minum. Nah, seringkali di tempat mereka berhenti itu sulit menemukan air. Jadi sekarang tahu kan bahwa suhu itu mempengaruhi tingkah laku makhluk hidup? Ada suatu mekanisme dalam tubuh kita yang mengatur tentang regulasi, disebut dengan homeostatis. Apa sih homeostatis itu? Homeostatis adalah ketika tubuh kita mengatur agar suhu atau temperatur dalam tubuh kita tetap terjaga. Jadi homeostatis itu adalah kondisi seimbang. Contoh homeostatis itu seperti ini. Misalnya, suhu tubuh kita terlalu tinggi dibanding suhu ruangan, maka kita akan berkeringat. Sebaliknya, apabila suhu kita terlalu rendah, maka kita akan kedinginan. Tadi kita sudah tahu mengenai konsep homeostatis atau konsep keseimbangan. Berikutnya kita juga harus paham tentang set point assumption. Apa sih set point assumption ini? Simpelnya gini, tubuh kita itu memiliki nilai agar dapat bekerja secara optimal. Set point ini akan menentukan apakah suhu yang ada dalam tubuh kita itu terlalu rendah atau terlalu tinggi. Jika suhu yang ada di dalam tubuh kita terlalu rendah, maka akan direduksi kesenjangan suhu tersebut. Proses mereduksi kesenjangan dari kondisi set point disebut sebagai negative feedback. Kemudian setelah tadi kita membahas tentang set point, homeostatis, juga negative feedback, kita juga akan membahas mengenai allostatis. Apa sih allostatis itu? Jadi allostatis ini adalah proses adaptasi di mana tubuh merubah set point-nya dan respon terhadap perubahan lingkungan. Contoh, misalnya ketika ada mahasiswa baru yang berasal dari daerah panas, dari Zimbabwe misalnya. Anggaplah daerah Zimbabwe ini lebih panas dari daerah Malang. Ketika mahasiswa baru tadi pertama kali datang ke Malang, pasti mahasiswa baru ini tadi merasa, wah kok di sini dingin banget ya. Tapi setelah berselang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, maka akan terjadi adaptasi. Lama-kelamaan, mahasiswa tadi yang awalnya merasa dingin akan merasa biasa saja dan menyesuaikan dengan suhu kota Malang. Itu artinya telah terjadi allostatis. Ada juga konsep mengenai basal metabolisme. Basal metabolisme adalah energi yang digunakan untuk menjaga kekonstanan suhu tubuh pada saat istirahat. Kalau dianalogikan, basal metabolisme ini adalah kondisi standby. Jadi kalau misalnya ada alat elektronik seperti televisi, basal metabolismenya itu ketika tombol power dari remote ke televisinya dimatikan. Jadi alat elektroniknya dalam kondisi standby. Energi listrik yang dibutuhkan juga lebih sedikit ketimbang saat TV menyala. Berikutnya, kalian tahu nggak sih makhluk hidup itu meregulasi temperaturnya terbagi menjadi 2? Apa aja sih? Yang pertama adalah poikilotermik dan yang kedua adalah homeotermik. Apa itu homeotermik? Homeotermik adalah mekanisme secara fisiologis untuk menjaga temperatur tubuh mendekati stabil atau konstan. Meskipun temperatur lingkungan mengalami perubahan, simpelnya makhluk hidup homeotermik mampu mempertahankan suhu tubuhnya terhadap lingkungan. Hewan homeotermik disebut juga dengan hewan berdarah panas. Contohnya burung, unggas, dan mamalia. Sedangkan poikilotermik adalah cara mengatur temperatur tubuh yang menyesuaikan dengan temperatur lingkungan. Simpelnya, suhu tubuh makhluk hidup tersebut berfluktuasi mengikuti lingkungannya. Kalau pada hewan poikilotermik disebut juga dengan hewan berdarah dingin. Contohnya reptil, ikan, hewan amfibi, dan serangga. Oh iya, berikutnya, kira-kira kalian tahu gak di mana area otak yang mengatur tentang regulasi suhu tubuh kita? Nama area otak itu adalah hipotalamus, terutama pada area di preoptic area atau anterior hipotalamus, atau disingkat POA atau AH. POA-AH ini secara khusus memonitor suhu tubuh melalui sistem monitor. Misalnya, ketika kondisi panas, POA-AH akan memicu keringat, sementara ketika dingin menyebabkan perilaku menggigil. Regulasi suhu tubuh pada tubuh kita juga bisa terjadi karena infeksi. Nah, ketika ada bakteri, virus,
atau infeksi yang menyebabkan demam, itu adalah cara tubuh dalam melawan kondisi sakit tadi. Yang kedua, berikutnya kita akan membahas tentang regulasi rasa haus. Keberadaan air dalam tubuh akan selalu terjaga melalui ekskresi urin dan pengeluaran keringat serta berbagai respon autonom. Regulasi rasa haus ini biasanya disertai dengan perilaku minum dan proses ekskresi. Lalu bagaimana sih terjadinya rasa haus? Secara umum, haus terjadi karena ada hormon yang dilepaskan yaitu vasopresin. Vasopresin ini adalah hormon yang dilepaskan oleh kelenjar pituitari posterior, di mana peningkatan tekanan darah karena penyempitan pembuluh darah. Vasopresin ini juga membuat ginjal untuk mereabsorpsi air dan mengeluarkan urin. Jadi misalnya saat kita puasa, vasopresin akan bekerja. Seperti apa kerjanya? Jadi, ketika tidak ada air, vasopresin akan mereabsorpsi air dalam tubuh kita. Itulah kenapa saat kita puasa kita buang air lebih sedikit daripada saat tidak puasa. Oh iya, kalian tahu gak kalau di dalam tubuh kita terdapat kompartemen atau bagian tubuh kita yang menyimpan air? Ada beberapa tempat, namun yang paling banyak ada di dalam intracellular fluid, yaitu di dalam sel. Air paling banyak disimpan di sini. Lalu ada juga di dalam extracellular fluid atau di luar sel. Lalu ada di intravaskular atau di dalam pembuluh darah. Berikutnya ada di cerebrospinal atau di dalam rongga otak, dan terakhir ada di interstitial atau cairan yang ada di ruang antara dalam sel dan luar sel. Berikutnya, rasa haus itu terbagi menjadi dua tipe. Di antaranya yang pertama adalah osmometrik dan yang kedua adalah hipovolemik. Osmometrik itu adalah rasa haus yang terjadi karena peningkatan tekanan osmosis sehingga menyebabkan dehidrasi di dalam sel. Contohnya rasa haus yang muncul karena makan makanan asin. Lalu bagaimana mekanisme osmometrik ini? Jadi begini, otak mendeteksi tekanan osmotik dari reseptor-reseptor di sekitar vertikal ketiga dan ada yang namanya OVLT dan subfornical organ. Nanti ini akan mendeteksi tekanan osmotik dan makanan asin. Kemudian tubuh mendeteksinya dengan reseptor-reseptor perifer, lalu reseptor ini meneruskan informasi ke arah hipotalamus dan mengeluarkan vasopresin. Berikutnya, informasi ini akan diteruskan ke area lateral perioptik. Lateral perioptik inilah area otak yang mengontrol perilaku minum. Sedangkan hipovolemik adalah rasa haus karena volume cairan tubuh yang kurang. Contohnya saat kita muntah, diare, atau kehilangan darah. Bagaimana mekanismenya? Terjadi penurunan darah atau volume cairan tubuh, maka ginjal akan mengeluarkan renin, sehingga protein akan membentuk angiotensin 1. Angiotensin 1 berubah menjadi angiotensin 2 dan menyebabkan penyempitan pembuluh darah sehingga menstimulasi subfornical organ untuk meningkatkan perilaku minum. Dan yang ketiga, yang terakhir adalah tentang regulasi rasa lapar. Ada dua asumsi tentang kenapa kita makan. Yang pertama, set point assumption, dan yang kedua, positive incentive perspective. Yang pertama kita bahas adalah mengenai set point assumption. Apa sih set point assumption ini? Motivasi kita untuk makan adalah untuk mengimbangi keadaan kurang energi. Jadi kenapa kita makan? Karena set point kita ada di bawah atau set point dari energi kita rendah. Jadi, makan merupakan cara di mana kita mengembalikan sumber energi kita ke level yang optimal. Lalu, yang kedua, orang makan atau lapar yang tidak didorong oleh keadaan kurang energi, tetapi karena mendapatkan kenikmatan saja. Hal ini disebut dengan positive incentive perspective. Oh iya, dalam regulasi rasa lapar, otak meregulasi perilaku makan melalui mulut, lambung, usus halus, dan sebagainya. Keinginan untuk mengecap dan sensasi mulut lainnya, seperti mengunyah, juga merupakan faktor pemicu rasa lapar dan rasa kenyang. Sinyal utama berhenti makan adalah membesarnya perut. Saraf membawa informasi ke otak tentang merenggangnya dinding lambung. Nah, informasi yang dibawa saraf ke otak inilah yang dinamakan negative feedback. Tadi kita sudah memahami tentang lambung. Kali ini kita akan membahas tentang duodenum. Duodenum itu apa? Duodenum adalah bagian dari usus halus
di mana terjadi penyerapan nutrisi. Mengembangnya duodenum ini dapat menghasilkan perasaan kenyang. Sementara itu, kadar glukosa, insulin, dan glukagon bisa menyebabkan rasa lapar. Baiklah, kita akan bahas prosesnya. Jadi, sistem feedback insulin dan glukagon ini dimulai saat kita lapar. Nah, ketika kita lapar, apa yang kita lakukan? Tentu saja makan. Ketika kita makan, glukosa dalam darah kita akan meningkat. Insulin juga ikut meningkat, dan akan banyak yang dilepaskan. Insulin ini nanti fungsinya untuk membantu glukosa masuk dalam sel untuk nantinya disimpan. Nah, ketika sel ini penuh, maka rasa lapar akan menurun. Karena rasa lapar menurun, maka glukosa dan level insulin juga menurun, dan akan menyebabkan rasa lapar. Begitu seterusnya. Lalu, bagaimana dengan kondisi orang yang mengalami insulin tinggi? Seperti yang dijelaskan tadi, insulin kan berfungsi untuk membawa glukosa masuk ke dalam sel. Setelah sel masuk dan penuh, maka rasa lapar akan berkurang. Glukosa pun ikut menurun. Akan tetapi, insulin yang seharusnya ikut menurun, di sini tetap tidak menurun, dan menyebabkan orang tersebut terus merasa lapar dan terus-terusan makan. Sementara kebalikannya adalah orang yang menderita diabetes. Penderita diabetes memiliki insulin yang rendah. Jadi saat orang tersebut makan, glukosanya naik, namun insulinnya tidak naik dan tetap rendah. Fungsi insulin seperti yang dijelaskan tadi adalah untuk membawa masuk glukosa ke dalam sel. Namun, di sini insulinnya tidak banyak. Maka apa yang terjadi? Glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel. Karena glukosa tidak bisa masuk ke dalam sel, maka dia keluar melalui urin maupun feses. Inilah yang biasa disebut dengan kencing manis. Dan karena sel tidak mendapat glukosa, maka akan terus merasa lapar. Oh iya, kalian tahu gak kalau informasi dari semua bagian tubuh yang terkait rasa lapar itu memengaruhi dua jenis sel yang ada di arcuate nucleus? Arcuate nucleus ini adalah bagian dari hipotalamus. Jadi, nanti ada neuron yang sifatnya sensitif terhadap sinyal lapar. Ada pula neuron yang sensitif terhadap sinyal rasa kenyang. Lalu, bagian otak mana yang berfungsi ketika makan? Jawabannya adalah lateral hipotalamus. Peran hipotalamus lateral terhadap perilaku makan yaitu mendeteksi lapar dan mengirim pesan untuk membuat indera kecap makan lebih baik. Sementara area otak yang mengatur rasa kenyang juga tetap di hipotalamus, lebih tepatnya di area ventromedial hipotalamus. Kemudian, ada gangguan perilaku makan, di antaranya obesitas, anoreksia nervosa, dan bulimia nervosa. Yang pertama akan kita bahas adalah obesitas. Seperti yang kita tahu bahwa regulasi rasa lapar dalam jangka panjang disertai dengan monitor lemak. Nah, lemak-lemak tadi menghasilkan leptin peptida yang memberikan sinyal ke otak untuk menurunkan perilaku makan. Kadar leptin peptida yang rendah dapat meningkatkan rasa lapar sehingga menyebabkan orang untuk makan berlebihan sehingga menyebabkan obesitas. Berikutnya adalah mengenai dua gangguan rasa lapar lain, yaitu anoreksia nervosa dan bulimia nervosa. Anoreksia nervosa sendiri terkait dengan citra tubuh. Pada anoreksia nervosa ini, orang-orang merasa dirinya gemuk padahal kurus, sehingga enggan makan berlebihan walau sudah kurus. Sementara bulimia nervosa adalah perilaku makan berlebihan yang berulang namun diikuti oleh penambahan kompensasi yang tidak tepat untuk menjaga penambahan berat badan. Contoh kompensasi tersebut misalnya memuntahkan makanan yang telah dimakan tadi. Nah, segitu saja pembahasan kita kali ini. Kalian pasti semakin paham kan ternyata sebegitu kompleksnya manajemen tubuh kita dalam mengatur fungsi-fungsi yang ada di dalam tubuh kita. Semua itu dilakukan untuk tetap menjaga tubuh kita berjalan secara optimal. Semua makhluk hidup, baik hewan, manusia, dan makhluk lain yang telah dirancang dengan begitu kompleksnya, namun tetap memiliki tujuan di sampingnya. Itulah mengapa kita harus senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas anugerahnya dan selalu berterima kasih sebab alam semesta dan isinya telah menyediakan semua yang kita butuhkan sebagai manusia. Sekian. Terima kasih.